Hai, kembali lagi bersama saya Widiantara. Nah, jadi pagi hari ini saya sedang berada di Yunani atau di Greece. Karena kebetulan hari ini kita lagi nyandar di sini sampai pukul 7 malam sebelum akhirnya nanti kita akan berangkat lagi ke Turki. Nah, jadi kemarin sempat ada yang bertanya dengan saya, kira-kira bekerja di kapal pesiar itu berat nggak ya? Nah, jadi saya sendiri tidak bisa menyimpulkan apakah bekerja di kapal itu berat atau tidak, karena semua itu adalah relatif ataupun subjektif tergantung dari individu itu sendiri. Karena ketika saya bertanya dengan teman-teman saya sendiri yang memang bekerja di kapal pesiar, yang memang satu rekan dengan saya, ada yang mengatakan bahwa bekerja di kapal pesiar itu sangat berat, sampai-sampai ada juga teman saya yang memutuskan untuk tidak berangkat lagi karena nggak kuat. Ada juga yang mengatakan bahwa biasa-biasa aja, atau ada juga yang mengatakan bekerja di kapal pesiar itu sangat menyenangkan, bahkan sampai-sampai dia berangkatnya sudah sekitar 30 kali lebih itu ada, dia juga masih berangkat, dan dia mengatakan bekerja di kapal pesiar itu sangatlah menyenangkan. Sehingga untuk itu pun saya juga sangat sulit untuk menyimpulkan apakah bekerja di kapal pesiar itu sulit atau tidak, ataupun berat atau tidak. Nah, sehingga di sini saya akan memberikan kalian sebuah gambaran terkait dengan situasi bekerja di kapal pesiar, sehingga nanti kalian sendiri yang bisa menyimpulkan kira-kira bekerja di kapal pesiar itu berat atau tidak. Oke, langsung saja. Yang pertama, bekerja di kapal pesiar itu kalian harus berjauhan dengan keluarga, dengan kerabat, dengan rekan-rekan, dengan semua orang yang dulunya dekat dengan kalian. Nah, untuk kalian yang memang sudah terbiasa merantau, tentu hal ini tidaklah sulit untuk dilakukan. Tapi bagi kalian yang memang belum terbiasa merantau, belum pernah merantau, mungkin akan perlu sebuah waktu untuk menyesuaikan. Ya, mungkin akan agak sedikit berat awalnya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bekerja di kapal pesiar itu tidak ada libur. Jadi selama kita bekerja di kapal pesiar itu satu kontrak itu kita tidak dapat libur sama sekali. Sehingga kita harus siap bekerja non-stop setiap hari tanpa libur, karena libur kita semua itu sudah terakumulasi menjadi satu. Ketika nanti kita pulang ke rumah itu kita dapat libur sekitar beberapa bulan sebelum akhirnya kita kembali lagi untuk mengambil kontrak berikutnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah di kapal itu ada banyak sekali kegiatan yang harus kita ikuti, baik itu drill yang biasanya schedule-nya itu setiap minggu ada drill, belum lagi training bulanan itu juga ada, belum lagi kursus dan lain sebagainya. Sehingga di kapal kita memang harus pandai dalam memanajemen waktu. Nah, sehingga untuk kalian yang memang belum terbiasa untuk memanage waktu, entah mungkin untuk menyesuaikan jam tidur, menyesuaikan dengan jam-jam kegiatan, jam kerja, mungkin akan sedikit merasa kesulitan. Sehingga hal ini akan menjadi sangat relatif untuk saya simpulkan, karena untuk masalah waktu itu sendiri kembali lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing mungkin. Nah, kemudian yang keempat adalah bekerja di kapal pesiar itu jadwalnya adalah sangat fleksibel. Jadi di kapal pesiar itu jam kerjanya itu sangat relatif. Kadang kita dapat 9 jam, kadang 10 jam, kadang 11 jam, atau kadang juga bisa extend. Dan jadwalnya pun juga akan selalu berubah-ubah karena jadwalnya akan diupdate per hari. Sehingga mungkin hari ini kalian bekerja malam, besoknya mungkin bisa saja kalian kerja pagi, itu akan selalu berubah-ubah. Sehingga kalian memang harus selalu siap untuk menerima terkait dengan perubahan-perubahan waktu ataupun schedule yang kalian dapatkan ketika bekerja di kapal pesiar. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah bekerja di kapal pesiar itu kalian susah untuk mendapatkan internet. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kapal pesiar ini tentu dia ada kalanya akan berlayar untuk menyeberang ataupun untuk menuju ke destinasi berikutnya, dan saat itu terjadi maka kita tidak akan bisa mendapatkan sinyal dari SIM card yang kita gunakan. Namun ada juga opsi kedua yang bisa kita gunakan, yakni dengan menggunakan WiFi. Nah, tentunya harga WiFi ini sangatlah mahal jika kita bandingkan dengan menggunakan SIM card. Nah, kemudian selain itu juga kita juga perlu menyesuaikan waktu, karena kadangkala ketika kita punya waktu luang untuk ngobrol atau nelpon ke rumah, tapi ternyata di rumah waktunya sudah malam sehingga kita nggak bisa nelpon. Ataupun ketika mungkin di orang rumah bisa menerima telepon, ternyata kita lagi sibuk bekerja atau mungkin kita sudah tidak dapat sinyal. Sehingga untuk berkomunikasi dengan orang rumah pun itu kita memang perlu menyesuaikan waktu. Dan
tidak bisa setiap saat. Nah, kemudian yang keenam adalah banyak orang yang mengatakan bahwa bekerja di kapal pesiar itu adalah bekerja sambil liburan, jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu tidak ada salahnya. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah kita tidak pasti bisa keluar, karena kadangkala ketika misalnya kapalnya sedang ngeport, tapi kita nggak dapat libur yang cocok untuk bisa keluar. Mungkin ketika kita sudah dapat libur, ternyata kapalnya sudah berangkat lagi. Sehingga untuk bisa keluar pun kita juga memang perlu mencari celah. Ya, walaupun memang ada opsi kita bisa request, tapi yang request itu bukan hanya kita saja, bisa jadi juga ada 5 orang, 6 orang, mungkin ada banyak orang juga yang ingin keluar, sehingga kadang-kala kita harus siap mengalah untuk tidak bisa keluar. Jadi jangan berpikir bahwa kita bisa keluar setiap saat untuk liburan, karena memang liburan itu adalah nilai plus, tapi tujuan utama kita adalah bekerja. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah ketika kita bekerja di kapal pesiar, maka kita harus siap untuk terikat aturan selama 1 kali 24 jam. Nah, berbeda ketika kita bekerja di darat. Ketika kita sudah pulang dari bekerja, kita sudah sampai di rumah atau di kos-kosan atau di apartemen, itu kita sudah bebas mau ngapain, mau jungkir balik, mau kayang, mau jingkrak-jingkrak, itu silahkan. Tapi selama kita berada di kapal, itu tidaklah mungkin untuk terjadi. Karena kenapa? Karena ketika kita di kapal, kita terikat dengan aturan 1 kali 24 jam. Karena kita tidak bisa keluar dari kapal, kita bekerja di kapal, kita juga beristirahat di kapal, kita tidur di kapal, kita beraktivitas di kapal, sehingga aturan itu akan selalu melekat setiap saat 1 kali 24 jam. Mungkin aturannya dari aturan berpakaian, kemudian aturan juga etika, segala macam itu semua sudah diatur. Kebersihan kamar mandi, semua itu harus diatur, hygiene, dan banyak sekali aturan-aturan yang memang harus diikuti di kapal pesiar. Dan kalaupun itu tidak dilakukan, maka konsekuensinya adalah kalian bisa saja mendapatkan warning, dan konsekuensi terburuk dari itu adalah kalian bisa saja dipulangkan. Itu bukan hal yang mustahil untuk terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, nah ini agak relatif, yakni banyak sekali yang mengatakan bahwa makanan di kapal itu tidak enak. Termasuk saya sendiri mengatakan tidak enak. Ya, walaupun memang kelihatannya itu enak banget. Jadi ada ayam, ada daging sapi, segala macam. Pokoknya sangat variatif. Tapi yang membuat tidak enak adalah rasanya. Jadi seringkali rasanya itu hambar, kadang rasanya asin, kadang rasanya seperti nggak ada bumbunya. Kadang seperti nggak ada bumbunya, sehingga banyak juga orang yang kerja di kapal pesiar pada endingnya dia menjadi kesulitan untuk makan karena makanannya tidak enak, ataupun ada juga yang memang mengakali itu dengan cara dia membawa makanan dari rumah, entah mungkin dia membawa keripik, atau mungkin ada juga yang membawa abon, ada juga yang mungkin membawa saus dan lain sebagainya untuk kemudian dijadikan sebagai peneman makan ketika sedang makan di kapal pesiar. Nah, berikutnya adalah godaan di kapal pesiar itu cukuplah besar. Nah, godaan ini dalam artian apa? Jadi ketika kita berada di kapal pesiar, kita jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari pengawasan siapapun, sehingga kita merasa memang seperti berada di alam bebas. Nah, godaan yang saya maksudnya adalah mungkin bisa minum, atau mungkin judi dan lain sebagainya, kasino. Nah, sehingga godaan-godaan ini selain dia bisa membuat keuangan kita habis, itu juga bisa membuat akhirnya kita menjadi terjerumus dalam pergaulan-pergaulan yang negatif. Sehingga tak jarang juga ada orang-orang yang akhirnya dia ikut terjerembab dan jatuh ke dalam circle yang memang negatif. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketika kita bekerja di kapal pesiar, kita harus siap untuk menghadapi cuaca buruk. Entah mungkin ketika kapalnya berlayar, kemudian tiba-tiba menghadapi gelombang tinggi, entah mungkin hujan, entah mungkin badai, entah mungkin berlabuhnya di negara yang dingin atau negara yang panas. Sehingga kita memang harus ready untuk menghadapi segala cuaca ketika bekerja di kapal pesiar. Nah, jadi itu adalah beberapa gambaran terkait dengan situasi ketika berada di kapal pesiar, sehingga mungkin kalian bisa menyesuaikan ataupun mungkin bisa menerka atau menyimpulkan kira-kira apakah bekerja di kapal pesiar itu adalah hal yang sulit atau tidak, tergantung dari pribadi kalian sendiri. Apakah kalian merasa siap untuk menghadapi semua konsekuensi itu atau tidak. Jika tidak, maka artinya
silakan kalian pikirkan kembali. Tapi menurut saya pribadi semua itu adalah sepaket. Jadi banyak orang yang mengharap bahwasannya saya ingin sekali punya pekerjaan yang gajinya tinggi, tapi saya mau yang mudah. Nah, ini yang menurut saya agak sulit untuk dimengerti, karena apapun itu datangnya sepaket. Ketika kamu berharap untuk mendapatkan gaji yang tinggi, maka kamu juga harus siap untuk menghadapi resiko-resiko yang mungkin saja terjadi, termasuk resiko yang baru saja saya sampaikan di awal sebelumnya. Jadi semua itu datangnya sepaket. Kita nggak bisa ngambil enaknya aja, terus mengabaikan semua hal-hal negatif itu ataupun tantangan yang harus dihadapi, itu nggak bisa. Karena semua itu datangnya sepaket. Kalau kamu mau mengambil paket yang bagus, kamu juga harus siap mengambil resiko yang tinggi. Namun ketika kamu tidak siap untuk mengambil resiko yang tinggi, maka tentu kamu juga harus siap untuk menerima hasil yang rendah juga. Tapi semua ini sekali lagi kembali kepada diri kalian masing-masing. Ketika kalian memang merasa bahwa siap untuk menerima konsekuensi itu, maka silahkan lanjutkan. Tapi ketika misalnya kalian merasa bahwa aduh sepertinya saya nggak bakalan bisa, kalian bisa coba aja dulu. Karena kalau kalian tidak mencoba, maka kalian nggak akan tahu pasti seperti apa situasinya. Karena pengalaman yang paling baik itu adalah ketika kalian terjun langsung dan merasakan atmosfer ataupun situasinya langsung, baru kalian bisa menyimpulkan dengan jauh lebih bijak. Jadi itu saja untuk video kali ini. Saya Yudiantara undur diri. Sekian dan terima kasih. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin berbagi cerita, silahkan bisa baku hantam di kolom komentar. Saya Yudiantara undur diri. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, subscribe itu gratis. Terima kasih.